Oke, shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Mario Daniel. Saya dari Prodi Teknik Logistik dengan NIM 2005-855. Oke, sekarang saya di sini akan menjelaskan ada 5 poin ya, by the way. Yang pertama tentang Yesus Kristus, yang kedua dosa keselamatan, yang ketiga ilustrasi roda, yang keempat marketplace ministry, dan terakhir the Babylonian Ship. Oke, yang pertama kita mempelajari tentang Yesus Kristus. Siapa sih Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah pengikut Kristus dari dulu. Dulu di masa lalu tuh Yesus Kristus dianggap sebagai yang pengikutnya adalah hinaan karena mengikuti Kristus. Dan di Indonesia sendiri dia memiliki dan diwajibkan untuk beragama, jadi ada 5 agama. Dikarenakan pada masa lalunya itu terdapat konflik yang dimana pada tahun 1965 itu ada gerakan PKI. Jadi sejak itu diwajibkan untuk beragama. Oke, sekarang kita buka salah satu ayat yang ada tentang Yesus Kristus ada di Markus 8 ayat 7 sampai 9. Yang menyatakan demikian. Ayat 7, kemudian Yesus bersama murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Siapakah aku ini?" Dan jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Kemudian ia bertanya kepada mereka, tetapi siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Nah, di sini emang banyak awalnya orang bingung tentang Yesus Kristus, namun di sisi lain ada Petrus yang mengatakan bahwa dia adalah Sang Mesias. Memang Yesus dipandang awalnya sebagai orang biasa, ya karena dia lahir dari perawan Maria. Dia turun ke bumi jadi manusia biasa. Nah, oleh karena itu Yesus mengajarkan bahwa manusia itu biasa dan biasa melakukan lebih dari, dan Yesus juga tuh adalah merupakan seorang guru ya, dan lebih dari orang atau manusia. Banyak pernyataannya, ada 3 kalau saya tangkap. Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 13 ayat 13. Nah, kita buka dulu ya, kawan-kawan. Oke, sekarang kita akan buka Yohanes 10 ayat 30 yang mengatakan demikian, aku dan Bapa adalah satu. Di sini kita membuktikan bahwa Yesus telah hadir dan dipercaya oleh manusia. Lanjut untuk Yohanes 14 ayat 6, berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah ini, jadi untuk ini ada tengah-tengahnya istilahnya untuk menghubungkan antara manusia dan Allah. Itu lewat Yesus, ya sudah disebutkan di Yohanes 14 ayat 16. Dan yang terakhir, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya memang, saya itu sudah menjelaskan sebelumnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan guru. Jadi dari singkat guru aja tuh adalah orang yang benar-benar paham. Nah itulah Yesus, dia sedih paham segalanya tentang bumi ini. Dan rencana-rencana yang kita tidak tahu, tapi Tuhan sudah rencanakan sebelumnya. Oke, ada beberapa pengakuan penting, yaitu menentukan sikap yang dimana kita ini bebas menentukan sikap kita mau seperti apa, mau galak, mau jahat, mau ini baik. Tapi kembali lagi,
Apakah kita bisa bertanggung jawab dengan hal tersebut? Ya memang Tuhan ya menentukan sikap, memang itu tergantung dari kita sendiri. Jadi apakah kita bisa berbuat baik? Bisa, berbuat jahat juga bisa. Itu di tangan kita. Tapi ya baik lagi, yang Tuhan mau itu seperti apa. Oke, yang kedua, menentukan sejauh pada saat kita taat. Ya, kita harus menentukan sejauh di mana kita taat pada Yesus. Karena apa ya? Kita kalau misalnya kita merasa kurang taat, ya maka kita berbuat taat gitu saja. Kalau kita udah cukup buat taat, ya lanjutkan. Agar apa ya, hubungan kita dengan Yesus dan Allah tuh baik gitu. Jadi hidup kita juga akan lebih bermakna dari sebelumnya. Oke, Yesus dinobatkan intisari dari firman Allah, ada di Kejadian 3 ayat 15 yang mengatakan demikian. Isinya sebagai berikut. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan-keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kulitnya. Jadi intinya tuh Tuhan sudah disebutkan akan datang ke dunia ini sudah lama, dari Kejadian 3:15. Jadi dia akan datang, aku akan mengadakan permusuhan. Ya seperti itu. Dan ada salah satu tokoh yaitu Ila Walek yang mana mencari bahan intinya dan mengakui adanya Yesus. Dia ya kayak melakukan sebuah penelitian seperti itu. Banyak, salah satunya dia menemukan bukti nyata kasih Yesus dan lain-lainnya. Dia mengakui adanya Yesus dan dia adalah seorang ilmuwan dan bisa dipercaya. Kemudian ada bukti juga Yesus adalah Allah, ada di Yohanes 13 ayat 14 yang menyatakan demikian. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi jika ada isinya itu, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka pun wajib membasuhi kakimu. Jadi Tuhan tuh pengen kayak kita tuh sama itu. Kayak sama-sama merasakan itu. Jadi bukan cuma kita doang, tapi Tuhan juga itu. Dan yang terakhir ada di Ibrani 4 ayat 14 ayat 16. Oke, ya beginilah isinya. Karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Oke, begitu saja dari tentang Yesus Kristus secara umum dan secara mendalam ya. Kemudian kita akan membahas dosa dan keselamatan. Apa sih itu dosa atau keselamatan? Memang ada dua prinsip. Ketika kita mengakui adanya Tuhan, kalau hanya berbuat, ada dua prinsip. Yang pertama, kita sudah menghapuskan, maka dosa kita akan dihapus. Namun kita akan lebih keselamatan. Namun ada juga prinsip lain yang di mana ketika kita sudah masuk Kristen, belum tentu kita mendapatkan keselamatan. Bagaimana? Oke, lanjut. Jadi di dalam ini tuh tidak ada kaitannya dengan keselamatan dan kebaikan karena tidak ada hubungan. Namun jika digunakan iman tanpa perbuatan maka akan mati. Nah, memang kalau hanya ada prinsip yang namanya jika kita hanya sekedar masuk Kristen namun tidak berbuat baik atau tidak berbuat yang Tuhan inginkan itu ya sama aja bohong itu. Jadi makanya ada jika iman tanpa perbuatan maka akan mati. Begitu juga dengan jika tidak ada Tuhan, maka akan melakukan banyak hal di dalam hidup.
Nah, kita harus bagaimana sih agar kita mendapat keselamatan? Ya, mungkin untuk perjanjian lama, yaitu standar Allah. Kita harus mengikuti standar Allah yang merupakan standar yang paling sempurna. Contoh, Musa tuh awalnya hampir sempurna, tapi namun dia adalah salah satu kegagalan yang dimana tuh Allah langsung murka sama dia. Yaitu sejak dia melakukan dosa. Yang dimana Tuhan menyuruhnya apa waktu itu saya lupa. Tapi si Musanya ini ada nolak, karena Musa malah marah dan pukul batunya itu tersebut. Nah itu karena satu kesalahan itu Tuhan langsung mengusir dia dan tidak masuk ke tanah perjanjian waktu itu. Kemudian untuk Daud, memang di Alkitab Daud banyak sekali hal yang baik. Namun dikarenakan ada satu kesalahan, yaitu dia berzina dengan Bathsheba dan membuat rencana pembunuhan, dia akhirnya Tuhan murka sama dia dan dia menyesali dan diberi hukuman, yaitu salah satu anaknya Daud ya, kalau nggak salah mati juga. Dengan Allah keselamatan tidak bisa dijamin ya. Terdapat di mana bahwa perintah Allah ratusan pemerintah, terdapat banyak sekali ratusan pemerintah. Namun ya itu memang di mana banyak sekali perintah-perintah Allah yang tidak boleh diubah dan memiliki ratusan hukum pemerintah Allah. Namun disingkat di dalam 10 tulah yang dimana 10 hukum Taurat, yang dimana sebagai patokan hidup kita istilahnya itu maksud dulu. Namun ketika manusia melakukan kesalahan maka akan ditolak dengan Allah. Nah itu salah satu contoh-contoh yang kita bisa sebutkan sebelumnya. Problem besar manusia itu adalah dosa yang memiliki perintah yang tidak taat dengan Allah. Dosa pemberontakan yang dimana melanggar perintah Allah sesuai dengan perintah Allah. Iya, memang karena pemberontakan kita jadi kita berbuat dosa. Selama disebut manusia, maka ya salah satunya adalah bayi. Apakah bayi sudah berdosa, sudah ke dalam kandungan? Iya, sudah. Karena itu berasal dari dosa turunan dari Adam dan Hawa. Dan itu sudah turun-temurun. Selama disebut manusia, dari bayi yang sudah di dalam kandungan, itu sudah berdosa. Definisi dosa lagi tentang perbuatan yang lebih ke arah potensi orang untuk melakukan dosa yang lebih. Karena itu ayat-ayatnya dari Kejadian 136, yang awalnya manusia baik dan menjadi masalah. Nah, di Roma 17-7 juga, dosa itu bukan merupakan perbuatan, namun tentang sudah ada di dalam kita. Jadi, jika tidak dikehendaki, maka bisa melakukan dosa. Contohnya, sebenarnya tadi yang saya sebutkan, Daud. Terdapat juga Roma 7 ayat 17-20 yang mengatakan begitu. Yang memang dosa itu memang banyak, tapi kita tidak bisa jauh dari dosa. Soalnya kita kan bukan manusia yang sempurna, jadi memang kita sudah berdosa. Yang menyatakan demikian, kalau demikianlah bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku di dalam aku sebagai manusia yang tidak ada sesuatu yang baik. Sebab hendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang kuhendaki yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak kuhendaki yaitu yang jahat. Ya aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak kuhendaki, maka bukan lagi aku yang berbuatnya, tapi dosa yang diam di dalamku. Nah, pernyataan tersebut
Ya, dari saya sudah sebutkan bahwa perbuatan tidak dikehendaki itu merupakan perbuatan dosa. Jadi yang harusnya tidak dikehendaki oleh Tuhan dan kita berbuat ya itu dosa. Di Kejadian 39 juga menyatakan pada intinya selamat masih ada harapan baik dari keluarga saya. Kita yang melalui manusia yang masih besar dan kasih sayang kita pada manusia haruslah mendorong. Banyak dia dan ada di salah satu ayatnya yaitu Yohanes 3:18 yang menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Jadi karena kehidupan kekal dari manusia, karena kita adalah manusia yang gampang berbuat dosa dan tidak ada penebusannya, karena itu Tuhan Allah memberikan Tuhan Yesus sebagai untuk menebus dosa kita semua. Jadi keselamatan itu adalah karena berasal dari Yesus. Namun apakah selama kita selalu berdosa? Ya tidak juga. Kita juga harus berbuat baik ya. Kalau buat dosa terus ya sama aja bohong. Gitu. Oke, untuk selanjutnya, oke begitu mungkin dari saya. Dan kemudian masih ada lagi yaitu ilustrasi roda. Ilustrasi roda, oke. Ilustrasi roda adalah ada ini kan. Jadi untuk awal-awalnya itu ada masalah. Dari Ibrani 5 ayat 11 sampai 6. Salah satunya yang diambil adalah tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lambat dalam seharusnya sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan lagi asas pokok yang dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan beras. Jadi ya memang kita ini bukan manusia yang sudah sempurna gitu, dan kita masih banyak masalah. Dan oleh karena itu tadi butuh diajarkan asas pokok dan sudah seharusnya pengajar. Nah, pengajar ini lebih ke arah ke Yesus. Agar hidup kita lebih baik ketika jadi Tuhan ini kan mengajarkan asas pokok baik kita gitu. Oke, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami lagi tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil, tetapi makanan keras untuk orang dewasa yang mempunyai pencairan indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Nah, karena dari sang pengajarnya untuk Yesus sudah mengajarkan kita. Jadi kita akan bisa membedakan mana baik dan jahat dari itu. Pertemuan rohani kita digambarkan sebagai roda yang berputar. Jadi terdapat 4 poin dari orang Kristen yang taat dalam perbuatan. Jadi Yohanes 15 ayat 10, ada 5 ayat, ada 6 malah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6. Yohanes 15:10 untuk tentang bersaksi dari Matius 28, 19, 20, dari doa Filipi 4, ayat 7, persekutuan Ibrani 10, 24, 25, dan firman-Nya 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Oke, untuk orang Kristen yang taat ada di dalam Yohanes 15 ayat 10 yang menyatakan demikian. Jadi memang berputar. Tanpa berputar ya kita baca dulu kitab. Oke. Jikalau Yohanes 15:10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya, di sini dapat menyimpulkan bahwa ketika kita menuruti perintah Tuhan, kita akan tinggal di dalam hidup Dia, hidup Yesus itu tepatnya. Dan seperti aku akan menuruti perintah Bapakku yang tinggal di dalam kasihnya. Jadi kita akan hidup di dalam kasihnya seperti itu. Jadi ini ada faktor-faktornya agar kita mendekati Kristus.
dari Yohanes 15 ayat 10 yang kita harus mendekat kepada Tuhan, dari doa yang di Filipi 4:7, bersaksi Matius 28 ayat 19-20, dan persekutuan Ibrani 10 ayat 24-25, dan dari firman 2 Timotius 3:16-17. Untuk bersaksi kita lihat di Matius. Jadi berputar terus. Berputar tuh biasanya kayak lebih ke arah walaupun suka duka, tapi tetap jalan terus begitu. Oke, Matius 28 ayat 10. Ini lebih 16-20 ini lebih arah ke bersaksi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi, memang tugas kita bersaksi, dan jadikanlah semua bangsa muridku ini, dan baptislah mereka. Jadi intinya yang bersaksi, kita bersaksi menjadi kita kayak diberi Roh Kudus untuk bersaksi gitu. Banyak hal-hal bersaksi seperti kita meng-share kebaikan Tuhan selama ini, itu bisa salah satu bersaksi dengan kita. Jadi kita menjadi terang bagi dunia, begitu juga mereka akan mendapatkan saksi-saksinya. Begitu. Kemudiannya dari persekutuan ada di Ibrani 10 ayat 4-25. Mari kita buka. Jadi pada intinya tuh sesuatu yang ketika bersaksi itu kita nggak harus tentang Yesus Kristus, tapi tentang kehidupan kita sehari-hari juga. Asal perbuatan kita baik, itu sudah termasuk bersaksi. Begitu. Oke, begini isinya. Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling perhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-temuan ibadah kita. Dan marilah kita saling perhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan-pekerjaan baik. Jadi memang kita butuh persekutuan agar apa? Agar saling memperkuat iman gitu. Makanya Oke, jadi persekutuan ini dibutuhkan semua orang yang percaya, karena dengan adanya persekutuan ini maka mereka akan menyatukan tujuan mereka, yaitu kepada Yesus Kristus, dan kita akan menjadi murid-muridnya Yesus gitu istilahnya. Jadi kita kayak bisa berbuat baik, kita bisa share apa yang baik, apa yang jahat, agar dari kitanya dan saudara-saudara kita yang Kristen juga percaya sama Yesus juga. Oke, di dalam doa Filipi 4 ayat 6-7 yang menyatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, terus damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Oke, di dalam ini pada intinya kita nggak usah khawatir gitu. Kalau kita khawatir, ya kita tinggal berdoa aja dari Tuhan. Segala khawatir pasti bakal hilang sama Tuhan. Karena Tuhan itu sudah menyiapkan yang terbaik pada kita. Memang kita capek, tapi ya itu sudah bagian dari misi Tuhan gitu. Jadi agar apa? Agar kita menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi gak usah khawatir tentang apa dulu, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ya, kalau ingin meminta sesuatu atau yang membutuhkan ini, ya tinggal minta pada Tuhan saja. Agar apa? Nah, agar kita juga bisa, agar itu bukan hanya untuk meminta doa, tapi lebih ke arah
lebih ke arah ke berkomunikasi dengan Tuhan. Karena dengan kita berdoa saja itu sudah melakukan komunikasi antara kita dan Tuhan. Baik suka maupun duka, kita berdoa. Oke, 2 Timotius 3 ayat 16-17 yang mengatakan demikian itu untuk firman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang yang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia serta kebenaran Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi fungsi firman itu sudah ada ditulis, bahwa sudah ditulis di Alkitab, dan benar sifatnya. Karena yang kitab sendiri telah mengajarkan banyak-banyak kebaikan-kebaikan di hidup kita. Oleh karena itu penting gitu. Jadi kita harus membaca firman agar apa kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi bisa lebih baiklah dari sebelum-sebelumnya dan bisa berubah kita. Kalau kita ke arah yang lebih baik kan lebih bagus. Dan yang terakhir ke Kristus. Yang akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku akan dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, pada intinya ketika kita percaya kepada Kristus, kita akan mendapatkan hasil dari tersebut. Bagaimana cara mendapatkan hasil tersebut agar kita menjadi layak di hadapan Tuhan? Dan dari perilaku yang tadi, taat pada Tuhan, bersaksi, berdoa, melakukan persekutuan dan firman. Dari 5 poin tersebut, ketika mereka sedang di dalam cobaan, jadi kan karena bentuknya roda, pasti berputar, maupun suka dan duka. Namun ketika kita sudah melakukan 5 hal tersebut, ya kita nggak bakal goyah gitu, kita bakal tetap gitu, karena porosnya kan di Kristus, poros tengahnya. Karena porosnya di tengah, ketika berputar itu tetap ada Kristus, tetap ada gitu porosnya. Jadi dan orang itu yang bakal melihat itu bukan suka dukanya, tapi Kristus yang melihat. Jadi orang menjadi percaya, wah ada nih Yesus gitu. Oke, yang terakhir, the Bible of Leadership. Enggak, ada terakhir yang Marketplace Ministry. Oke, Marketplace Ministry. Oke, untuk Marketplace Ministry ini memiliki banyak segmen ya. Jadi kayak Marketplace ini kan kayak sebuah market gitu yang memiliki ministry pada suatu perkembangan. Ministry ini kan kayak sebuah ministry gitu. Jadi satu ayatnya itu Kisah Para 1:8 yang menyatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sekelilingnya bumi. Jadi pada intinya ini kayak lebih ke arah menjadi saksi gitu, jadi bersaksi gitu. Kemudian ada satu ayat juga yang menyatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang oleh minyak orang. Dan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Oke, apa sih maknanya? Untuk kamu adalah garam dunia ini, memang di zaman kita dulu garam ini memang sangat mahal. Karena sebagai penyedap rasa lah istilahnya. Dan kalau zaman dulu mungkin penyaringnya rada susah, jadi mahal. Nah, garam itu kan kalau misalnya kita makan garam akan memberikan efek gitu, efeknya asin. Nah itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik, kita
bersaksi untuk kebaikan dengan orang-orang sekitar kita, kita akan menjadi garam dunia yang dimana lebih efisien lah dan dipercaya. Dan kamu adalah terang dunia. Bayangin aja kalau misalnya di gelap-gelap ada satu cahaya gitu. Pasti semua orang pada datang kan untuk melihat gitu, melihat sekitar. Nah itu fungsinya terang dunia. Apa sih untuk kasih Yesus bagaimana? Jadi ada nilai-nilai Tuhan. Yang dimana tuh ada 52 kata yang dimana berisikan tentang pekerja. Di dalam Alkitab untuk bekerja sendiri Tuhan sudah menyebutkan 800 kata. Kenapa Tuhan menyebutkan kita menyebutkan 800 kata? Karena kerja itu merupakan suatu nilai yang sangat baik itu di mata Yesus. Jadi dan salah satu itu juga Tuhan Yesus itu kan muncul 132 kali di Alkitab dan 122-nya itu di tempat kerja. Dan di 120 kerja juga dia melakukan 40 kali miracle, 40 keajaiban dan 39-nya itu semua di tempat kerja. Nah, karena apa? Karena kita nih bekerja, Tuhan tuh menghargai pekerjaan kita gitu. Jadi makanya dari itu kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Tuhan gitu. Tapi ada yang salah satu salah persepsi yang rada sesat atau salah, yaitu membedakan antara dunia apa lah istilahnya kayak dunia yang rohani dengan dunia real, dunia yang nyata gitu, atau lebih ke arah duniawi lah istilahnya. Jadi di dua persepsi ini ada yang memiliki dua ini. Jadi misal nih di dunia rohani itu kayak kita datang nih pada Tuhan ini wah jadi baik, mendadak baik, tapi giliran ke dunia kita jadi galak, kita berbeda 180 derajat. Itu kan salah gitu, persepsi itu. Jadi Tuhan tuh ingin kita tuh mempunyai persepsi yang dimana kita menyatukan antara dua hal tersebut menjadi satu. Jadi kita bukan hanya berbuat baik di gereja, rahmat, tapi kita berbuat baik juga di dunia sehari-hari gitu. Nah, bagaimana cara menjadi saksi? Ada di Yeremia 29:7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi kesejahteraannya itu ketika kita membuat kesejahteraan di suatu tempat, ya itu cara Tuhan memberikan kesejahteraan terhadap kita. Jadi kita mendapatkan kesejahteraan, begitu juga sekitar kita gitu mendapatkan kesejahteraan juga. Gitu. Kemudian di Matius 5:9, berbagilah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak. Nah, karena kita baru buat damai. Berbuat damai itu nggak harus di gereja gitu. Di lingkungan luar, kalau di lingkungan luar kita berbuat damai, maka damai aja, Tuhan senang juga gitu. Kemudian di Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini rata-rata orang-orang pada salah persepsi gitu. Jadi mereka kerja untuk diri sendiri, kayak aku pengen kerja demi anak dan istriku atau demi sendiri biar bisa. Nah, salah juga. Kita juga bekerja untuk Tuhan. Karena salah satu prinsip saya itu God is people and people are God. Jadi kalau ketemu susah, carilah mereka makanan. Ketemu orang lapar, carilah makanan juga. Agar apa? Karena ya itu, perbuatlah dengan segenap hatimu, dengan tulus. Karena itu bukan untuk mereka, tapi untuk Tuhan juga. Itu do their best, ya, right.
Dan jadilah teladan. Kayak 1 Timotius 4:12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkahmu, dalam kasih, dalam kesetiaanmu, di dalam semuanya. Oke, jadilah teladan intinya. Teladan itu susah, tapi kalau kita bisa berbuat baik, dari intinya pada diri sendiri dulu. Kalau kita sudah bisa berbuat baik diri sendiri, kita sudah menghargai diri sendiri, dan sudah menghargai Tuhan, dan sudah taat sama Tuhan, jadilah teladan. Dan Tuhan tuh pasti akan membantu kita gitu, menjadi lebih baik begitu. Dan tunjukkanlah kasih gitu. Dan di Matius 2:39 hukum kedua yang sama dengan Tuhan, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kasihnilah aja sesamamu, karena manusia itu seperti dirimu sendiri. Kalau kita menyakiti orang lain, ya hati kita juga jadi sakit gitu. Setia dan jujur, Amsal 19:2. Sifat yang diinginkan pada seorang yang lebih baik daripada miskin, daripada sombong. Iya benar. Karena semua orang tuh pengen setia gitu. Jadi jangan jadi pembohong. Dan terakhir, tunjukkan perbuatan baik. Ada di 1 Petrus 2 ayat 11-12. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebab pendatang dan perantau kamu jauhkan diri dari kenyang dan daging yang berjuang melawan jiwa, maka carilah hidup berbeda dengan bangsa bukan Yahudi atau kita kamu akan perbuatan yang baik. Nah, perbuatan baik berkenaan daging, jadi jauhilah dan tuju ke perbuatan baik agar menjadi terang bagi kita. Salah satunya adalah Yusuf, tokohnya, yang dimana dia bisa bertahan dengan nafsu gitu. Padahal Potifar sudah mau ini menggoda-goda, karena iman Yusuf kuat dan bisa penjara, maka Tuhan memberikan hadiah, yaitu dia menjadi raja. Gitu. Jadi intinya dia adalah raja yang Allah yang hidup bersama namanya. Oke, lanjut. Oke, yang terakhir adalah the Bible leadership. Nah, the Bible leadership itu apa? Bible leadership itu merupakan orang Bible leadership itu kan adalah orang yang leader, ketua atau ketiga. Nah, orang yang mengganti pemimpin, mereka pemimpinnya jujur dan berintegritas. Satu di tokoh kita kan adalah Nabi Nuh, Lot, dan Musa. Seorang pemimpin tidak akan dipandang bila pemimpin tersebut tidak jujur. Dan pemimpin mempunyai arah. Nah, kalau nggak punya arah, bukan pemimpin namanya. Ketidakjujuran akan menghasilkan tindakan. Ketidakjujuran yang lebih besar dan menandakan kesulitan. Contoh tekanannya adalah Zacchaeus. Oh, bukan. Pemimpin yang menunjukkan melalui perbuatan tidak hanya melakukan kata-kata, tapi ditindak langsung. Nah, karena itu namanya pemimpin. Nah, oleh itu merupakan ukuran utama dari sebuah integritas. Kejujuran juga integritas yang akan terbayarkan dalam jangka waktu yang panjang. Sistem dan organisasi yang baik dan baik dan jujur akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya ini kita perlu tujuan, karena apa? Bekerja tanpa tujuan tuh kayak nggak ada arah gitu. Jadi oleh karena itu dan menjadi ceroboh. Oleh karena itu kita butuh tujuan seperti itu. Oke, untuk contohnya itu Nabi Nuh yang dimana kapalnya didorong dan dia membuat sebuah kapal yang sudah direncanakan oleh Tuhan, dan dia membuatnya dan berhasil dan menjadi baik. Dan ketika itu juga Nabi Nuh menjadi leader yang dimana dia mengiringi binatang-binatang, hewan-hewan ke kapalnya, terus mengajak keluarganya. Jadi itu adalah sebuah leader, dan hal tersebut tidak mudah karena banyak sekali cobaan-cobaan, banyak sekali hinaan. Tapi karena dibantu dengan kekuatan dari Tuhan, maka Nabi Nuh juga bisa gitu membuat menjadi leader. Selain itu juga Musa itu tujuannya itu memimpin. Jadi intinya semua ada tujuannya.
Pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan dan perjanjian. Untuk Steve Jobs juga, itu yang contoh dunia sekarang, ya, Steve Jobs. Nah, Daniel, untuk lihat kitab, adalah seorang pria yang punya tujuan baik dan tak tergoyahkan. Dia menyembah Tuhan dan yang dia percaya meskipun dia tahu pasti akan menerima hukuman dari orang lain, tapi dia tetap percaya pada Tuhan. Dan dia bertekad untuk mempertahankan imannya meskipun tahu nyawa taruhannya, tapi Tuhan sayang, akhirnya dia bebas. Akhirnya dia tidak dimakan oleh ini. Untuk sejarahnya, Daniel ini kan orang yang awal sejarah juga seperti perusahaan superkomputer gitu. Jadi yang penting intinya kayak punya tujuan lah. Dan selain itu juga pemimpin juga harus mengutamakan orang lain dalam pencapaian tujuan. Tokoh kitab itu kitab Esther, yang dimana ada seorang gadis Yahudi yang cantik yang menjadi ratu Persia, itu dia disukai Raja Sifres. Dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan banyak orang dari itu bangsanya. Selain itu juga Anita Roddick yang ada di dunia nyata, itu dunia nyata yang di sekarang ini produk alami, dan intinya dia kayak menciptakan produksinya gitu, yang ekosistem tidak menggunakan produk buatan untuk meningkatkan keindahan. Namun dia yang harus mengorbankannya agar orang-orang itu bisa mencapai tujuan yang sama. Selain itu juga kita penuh dengan nasihat untuk tetap nasihat dan pada tujuan. Apa sih tipsnya dari Alkitab? Dari ada 2 Tesalonika 1:4, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahannya menimamu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Untuk kisah para rasul 20:24-22, intinya ya, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, asal aja aku dapat mencapai garis menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan. Jadi harus ada tujuannya sebelumnya. Jadi walaupun kita ada masalah, asal kita ada tujuan, kita bisa ngikutin jalan tersebut kan, karena tujuan kita kuat. Jadi mau ada masalah apapun pasti bakal tetap terselesaikan gitu. Jadi dari kesimpulan dari tadi kitab yang saya jelaskan itu, tujuannya dapat memberdayakan orang yang untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari yang tidak pernah terpikirkan. Kesulitan dapat sangat cepat menghentikan seorang pemimpin yang tidak memiliki tujuan. Tetapi hanya pemimpin dengan tujuan yang kuat yang dapat berjalan. Nah, tadi saya sudah berkata sebelumnya, kalau misalnya kurang, bakal hilang orangnya, tidak guna. Begitu besar, bahkan jika Anda jatuh, Anda masih telah mencapai banyak. Ya gitu. Jadi usahain jangan ambil negatifnya, tapi kita ambil perkembangan apa saja yang kita sudah dapatkan dari perjalanan tersebut. Jadi tuh kita mengintrospeksi diri sekaligus memberikan semangat motivasi itu saja. Berbicara tentang tujuan orang mendengarnya, tapi untuk mendapatkan mereka, kita harus bertindak dengan tujuan. Nah, kita juga harus mengorbankan diri kita sendiri agar orang bisa ikut kita. Terus yang terakhir adalah terus menerus berkomunikasi dengan tujuan Anda agar lebih detail sehingga tujuannya tercapai. Ada tuangnya dari bisnis. Gitu. Intinya dari ini mereka memiliki emas, membuat aturan dan lakukanlah kepada orang lain sebelum mereka melakukan kepada Anda. Jadi sebisa mungkin kita yang harus duluan biar orang tunduk sama kita, biar kita jadi leadernya. Bahasa jata itu. Jadi stranger and forgiveness, ada pengampunan, tentang apabila seorang asing tinggal di padamu. Terus selain itu juga ada caring and empathy, peduli dan empati. Jadi salah satunya Yesus, dia peduli sama orang lain. Selain itu adalah kasih, perjalanan kita pada kelebihan kasih sayang. Jadi ada terkaitannya dengan rule gold rule ini. Jadi dengan dibantu dengan Alkitab dan robot ini, jadi jatuhnya bukan menindas, tapi untuk mengangkat
untuk membantu orang di sekitar kita. Jadi bukan hanya kita sebagai leader, tapi kita dipercaya untuk menjadi lebih baik gitu. Kerendahan hati, positif yang sederhana, keindahan hati dan kerjasama tim, keindahan hati yang terbayar. Kita terbayar yang penting dengan tulus gitu lakukannya. Oke, mungkin segitu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ini. Salam semuanya, Tuhan memberkati.